Cuman dia harus tahu gimana sih caranya sholat yang baik dan benar. Begitu juga tidak diperkenankan kita oleh syariat untuk beribadah kurban kalau kita nggak ngerti ilmunya. Karena itu pastikan betul kita ini adalah orang yang ibadah yang didasari dengan ilmu. Yang sholat banyak, tapi yang mau belajar fikihnya sholat nggak banyak. Yang kurban banyak, tapi yang mau belajar tentang fikihnya kurban nggak banyak. Ya. Padahal mau yang kurban, mau panitia atau takmir remaja masjid misalkan, atau bahkan fakir miskin atau siapapun yang menerima daging kurban, itu ada kaitannya semuanya dengan hukum-hukumnya. Mereka semuanya punya urusan dengan hukum fikih yang berkaitan dengan ibadah kurban. Kalau enggak, akhirnya mereka nggak tahu kalau itu salah, dan kesalahan itu diterus-teruskan karena mereka nggak tahu kalau itu salah, dan menjadi salah kaprah, salah yang sudah bertahun-tahun mungkin tidak pernah disadari kalau sebetulnya itu adalah merupakan satu kesalahan. Baik, langsung saja kita bahas. Disabdakan oleh sahabat Anas bin Malik, diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa radha, bahwasanya dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini agranain dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW itu berkurban dengan 2 kambing domba, yang mana kedua kambing domba itu bertanduk, warnanya putih bersih. Rasulullah menyembelihnya sendiri sembari beliau mengucap basmalah dan bertakbir. Maka dari sini ulama membahas paling afdolnya hewan kurban itu ya domba, bukan sapi, bukan kambing biasa, sekalipun onta. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah kurban kecuali dengan domba. Nggak pernah Rasulullah kurban sapi, kurban onta, atau kurban kambing biasa. Ini, domba itu kibas. Kibas itu dari bahasa Arab, kabsh, kabshur. Sama seperti surup. Surup itu dari bahasa Arab, huruf. Naam. Hewan kurban yang paling afdal adalah domba. Nabi Ismail ketika disembelih oleh Nabi Ibrahim, ditebus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berupa apa? Domba. Bukan sapi, bukan onta, bukan apa, domba. Habil ya, yang punya kakak namanya Gabil, sedekah berupa apa itu? Habil, domba. Jelas ini ya. Jadi dikatakan oleh ulama paling afdalnya hewan kurban itu adalah domba. Yang bertanduk lebih utama daripada yang tidak bertanduk. Yang warnanya putih lebih utama daripada selain putih. Putih bersih lebih utama daripada yang tidak putih bersih. Dan menyembelih sendiri itu lebih utama daripada diwakilkan. Kecuali kalau kita nggak mampu untuk nyembelih sendiri. Saya mampu nyembelih sendiri, gimana? Sembelih sendiri, jangan diwakilkan. Lihat Rasulullah, nyembelih sendiri Rasulullah. Tapi kalau saya nggak mampu, ya wakilkan, gimana lagi? Kalau kita mewakilkan proses penyembelihan kepada orang lain, sepatutnya buat kita untuk menyaksikan ketika hewan kurban kita disembelih. Gumi ila udhiyatiki fashhadiha, fa inna laki bi awwali qatratin min damiha ay yaghfira laki ma salaf min dunubiki. Fatimah, kata Rasulullah, bangun, saksikan kurbannya kamu disembelih. Ketahuilah setiap tetesan darah bernilai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu
Kalau kita mewakilkan proses penyembelihan kepada panitia, hadiri, saksikan ketika hewan kurban kita disembelih sambil takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil dihayati dan direnungkan, alhamdulillah takdir kurban, alhamdulillah nikmat dari Allah. Mungkin tanpa terasa kita akan menitikkan air mata ya. Kenapa? Syukur sama Allah. Nggak semua orang ditakdir kurban, walaupun yang kaya-kaya nih, alhamdulillah saya nggak sekaya mereka tapi saya ditakdir kurban, syukur gitu ya. Jelas nih ya. Kecuali bagi perempuan yang mampu untuk menyembelih sendiri, tetap lebih etis untuk diwakilkan kepada laki-laki ya. Sebab ya rotok medeni lek wedok moro-moro meeting kambing, banting sapi, ya, cekelane buding, cekelane itu insya Allah kalau belum kawin nggak ada yang mau ngawini. Rotok medeni jelas ya, wakilkan sama orang lain. Kalau laki lain, tapi kalau perempuan mau mampu, apalagi nggak mampu, wakilkan sama laki-laki aja dah. Itu urusannya laki-laki, lebih etis begitu. Boleh sih boleh, cuman lebih etis diwakilkan kepada laki-laki. Nah, apa sih hukum kurban itu? Hukum kurban itu dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkadah. Malah dalam mazhab Hanafi dikatakan wajib. Sebab ada teguran keras dari Rasulullah SAW. Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrubanna musallan. Kata Nabi, siapa orang yang punya kemampuan untuk kurban kok nggak kurban, mampu kurban kok nggak kurban, jangankan masuk mendekat masjidku, jangan. Nyidak ocok mana yang mergo nyidak masjidku ocok. Memandang daripada teguran keras beliau Rasulullah, mazhab Hanafi mengatakan wajib orang yang mampu kurban harus kurban. Sehingga dari sini dibahas oleh ulama bahwa kurban itu lebih afdol daripada akikah. Kenapa? Kalau kurban masih ada pendapat mengatakan wajib, tapi kalau akikah 4 mazhab mengatakan nggak ada yang mengatakan itu adalah wajib. Cuman bukan berarti kalau kurban itu lebih afdal daripada akikah, berarti orang itu kalau mau akikah harus kurban dulu. Kenapa? Gugurkan wajibnya dulu. Enggak. Hanya saja kurban itu lebih afdal dari akikah, iya. Tapi bukan berarti menjadi syarat yang saling mengikat satu sama lain. Orang kalau mau kurban harus akikah dulu, enggak. Orang mau akikah harus kurban dulu, enggak. Bebas. Cuman mengingat momennya. Sekarang ini kalau jenengan mampu untuk kurban, punya uang nih, kurban, jangan bingung akikah. Kenapa? Karena kurban itu terikat dengan waktu. Tapi kalau akikah kan kapanpun bisa. Bib, saya sekarang punya uang, Bib. Berapa? 3 juta. Terus enaknya kurban apa akikah? Ya kurban. Ntar lagi. Nggak enak akikah dulu, tapi jangan. Kenapa? Akikah bisa kapan-kapan. Nabung lagi. Ya, barangkali bulan Maulid 3-4 bulan lagi dapat 3 juta, nabung, kemudian akikah. Undang tetangga, jangan lupa ngundang saya juga kan gitu. Oh iya kan? Kadang-kadang jenengan ini kalau pas susah nyari saya, kalau pas seneng lupa sama saya, masalahnya jenengan. Iya. Iya, kadang-kadang orang begitu, Pak. Ya, Beb, hukumnya ini gimana, Beb? Hukumnya ini gimana? Oh, gini. Oh, begitu wae acara ini gak diundang. Loh, diundang harus ramah, pokoknya makan kan gitu. Ya. Pokoknya makan. Nah, jelas ya. Boleh nggak Beb 1 kambing 2 niat, kurban dan akikah sekaligus? Ibn Hajar mengatakan nggak boleh. Ya. Tapi Imam Romli mengatakan boleh. Tergantung sekarang. Kalau jenengan mampu ya sendiri-sendiri, kurban kambingnya sendiri, akikah kurban kambingnya sendiri. Tapi kalau jenengan nggak mampu, kok pas punya uang 3 juta cukup beli 1 kambing, gimana? Nggak apa-apa digabung. Kenapa? Mumpung mampu, Beb. Mumpung ini nggak apa-apa. Jelas ya. Kembali ke hukum sunnah muakkadah dalam mazhab Syafi'i. Apa semua orang ini dihukumi sunnah muakkadah sih? Enggak. Pertama, Islam. Artinya orang kafir ya tidak berlaku syariat kepada mereka. Lah gimana Habib kalau ada masjid, ada non muslim yang
ingin berpartisipasi, ngasih sapi mungkin, ngasih kambing mungkin, ya sekedar berpartisipasi itu aja. Ya tanya, statusnya ini apa? Kurban, nggak sah. Nah, terus gimana kalau saya kepingin berpartisipasi? Boleh, tapi ya niatkan hadiah aja sudah. Nanti saya bagi-bagikan kepada fakir, miskin. Boleh, cuman yang perlu diperhitungkan, kira-kira kalau kita menerima bantuan dari non-muslim, kalau mereka punya acara, kita enak nggak untuk nggak hadir? Jangan sampai kita nerima bantuan dari mereka, ngeledek pekiuh karpe dhewe. Kono wis nulung hari ini. Mosok kene gak nulung. Oh, beda urusan, lakum dinukum waliyadin. Misal nih, bangun masjid, ada non muslim mau ngewangi, monggo, kita nggak minta bantuan, tapi kalau mau bantu monggo. Tapi jangan sampai gara-gara diewangi, dibantu, mereka bangun tempat ibadahnya, kita ngewangi. Urusannya dewe-dewe wisan. Dalam syariatnya mereka, agamanya mereka, mungkin bantu kita nggak masalah. Tapi dalam syariatnya kita bermasalah itu. Jelas ya? Wong kita nggak minta bantuan kok. Jelas ya? Itu tadi. Jadi menerima bantuan dari non muslim, pikir-pikir, takmir misalkan ya, mikir ini kira-kira kalau mereka suatu saat punya gawe, kita nggak ngewangi enak enggak ya? Padahal kalau mereka ngasih bantuan kita terima itu. Dipertimbangkan matang-matang. Nah, boleh nggak daging kurban diberikan kepada non muslim? Nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Jelas ya? Kemudian sekalipun, loh kenapa sih kok nggak boleh diberikan non muslim daging kurban itu? Karena daging kurban itu adalah jamuannya Allah untuk muslimin. Skala yang dipakai adalah skala prioritas, yang mana tentunya muslimin lebih diprioritaskan daripada non muslim. Kayak non muslim ini sudah tercukupi semuanya sampai kita ini offset ngasih kurban kepada non muslim. Jangan sampai kita ngasih kurban non muslim, ada muslim yang nggak dapat. Jelas ya? Gak enak bib, tonggo bib, lebih gak enak lagi kepada muslim. Jangan. Termasuk kalau kita sudah mendapatkan jatah kurban daging dari masjid, apakah boleh saya berikan kepada non muslim? Nggak boleh tetap. Saya nih, misal dari masjid A, bib ini dapat jatah jenengan, oh ya terima kasih, kan begitu ya. Apakah boleh ini saya berikan kepada non muslim? Tidak boleh. Nggak boleh. Nah, yang kedua, mukallaf, orang itu sunnah secara individu, secara pribadi untuk melaksanakan yang namanya kurban jika dia muslim. Yang kedua adalah mukallaf. Mukallaf itu siapa? Baligh dan berakal. Baligh dan berakal. Artinya anak kecil atau orang gila, anak yang belum baligh atau orang gila. Mereka punya uang. Beb, anak saya lebaran tahun lalu, lebaran kemarin ini dapat THR banyak, Beb. 3 juta, Beb. Oto sampai sekarang ini. Boleh nggak, Beb, uang itu saya belikan kambing untuk kurbannya anak saya? Nggak boleh. Kenapa? Karena hartanya anak tidak boleh dimanfaatkan untuk sesuatu yang belum menjadi tuntutan si anak untuk melakukannya. Jelas ya? Anak itu belum dituntut kurban, ya hartanya nggak boleh digunakan untuk sesuatu yang belum dituntut oleh syariat. Lain kalau orang tuanya sendiri. Saya punya anak, saya punya uang 3 juta, saya belikin kambing, saya bawa ke panitia. Mas, ini titip ya, tolong disembelihkan. Tapi atas namanya, atas nama anak saya, boleh. Kenapa? Karena pakai uangnya saya. Tapi kalau pakai uangnya anak, ini yang nggak boleh. Walaupun anaknya yang minta, jangan. Pak, kemarin kan masih ada uang 3 juta lebaran kemarin. Mbok ya belikin kambing, niatkan untuk kurbannya saya, nggak bisa. Kalau anaknya belum balik, nggak bisa. Tapi kalau kita bujuknya begini, nah jangan diniatkan kurban, diniatkan sedekah ya. Yang penting kita punya kambing disembelih nanti. Tapi niatnya sedekah aja, boleh. Jelas ya? Yang ketiga, Islam, mukallaf. Mukallaf itu 2 hal ya, baligh dan berakal sekaligus. Yang ketiga adalah mampu. Mampu itu tidak harus kaya, hadirin. Mampu itu yang penting adalah saya misalkan ya,
selama 4 hari, mulai tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, 4 hari. Sudah mencukupi kewajiban nafkah saya, anak dan istri saya, baik urusan sandang, pangan maupun papan mereka selama 4 hari, kok punya kelebihan harta. Kelebihan harta ini misal 3 juta cukup untuk beli kambing, sudah sunnah dia secara individu untuk kurban kambing. Misal nih, Beb, saya ini sudah ngasih nafkah kepada anak istri, sudah saya cukupi kebutuhan untuk 4 hari ke depan, 10, 11, 12, 13. Sudah saya cukupi. Terus saya punya kelebihan harta, berapa? 3 juta, Beb. Sunnah kamu untuk kurban. Tapi Beb, kalau saya belikan kambing uang 3 juta, ya saya nggak punya uang lagi, Beb. Tetap sunnah. Kenapa? Kan punya penghasilan, dia punya pekerjaan, dia punya gaji, dia punya upah. Tetap sunnah. Tetap hukumnya adalah sunnah. Jelas ya? Ada kalanya hukum kurban itu sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu begini, saya kasih gambaran langsung biar cepat. Saya, istri, anak. Saya mampu kurban, istri mampu kurban, anak mampu kurban. Tapi nggak ada yang kurban semuanya ini. Saya tok yang kurban. Namanya orang mampu kurban kok nggak kurban, makruh. Malah dalam mazhab Hanafi dikatakan berdosa karena wajib. Mampu kurban kok nggak kurban, makruh. Tapi gara-gara saya kurban, maka hukum kemakruhan terangkat daripada anak dan istri saya. Tapi yang dapat pahala siapa? Ya cuma saya tok. Wong yang kurban saya. Tapi ada pendapat semua anggota keluarga yang saya nafkahi dapat pahalanya. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan sekarang begini. Beb, saya kurban, tapi saya atas namakan orang lain, boleh ataukah tidak? Loh, kok jenengan yang jawab ini? Monggo Ustazah. Maju Ustazah. Tergantung, nggak langsung boleh. Makanya saya bilang apa? Belajar. Kalau nggak belajar, kita salah memahami nanti. Jelas ya? Nah, Beb, saya beli kambing, tapi kambing ini untuk kurban fulan. Boleh ataukah tidak? Pertama, hukum mengatasnamakan kurban dengan hukum menghadiahkan pahala kurban kepada orang lain itu 2 hal yang berbeda. Jelas ya? Saya bawa kambing, Mas, nih kurbannya saya. Diniatkan atas nama siapa ini, Bib? Kakek saya. Jelas ya? Beda hukumnya dengan, Mas, ini kambing kurban saya. Atas nama siapa ini, Bib, niatnya? Atas nama saya. Cuman saya minta kepada Allah agar Allah berkenan menghadiahkan pahala juga kepada fulan, Lain, 2 hal yang berbeda. Punya hukumnya masing-masing. Baik. Sekarang gini, saya mengatasnamakan niat kurban kepada orang lain. Gimana, apakah boleh? Jika saya pernah mendapatkan izin dari orang tersebut, maka boleh. Baik, apakah orang itu masih hidup ataukah sudah meninggal. Saya pernah dapat izin, Fahmi, kalau punya kelebihan rezeki, boleh sekali-kali kamu kurban atas namakan saya. Dulu pernah ngomong begitu, sekarang sudah meninggal, boleh. Jelas ya? Cuman kalau saya mengatasnamakan kurban untuk orang meninggal, maka daging kurbannya 100% disalurkan kepada fakir miskin. Saya nggak boleh makan, keluarga saya nggak boleh makan, 100% untuk fakir miskin. Kenapa? Saya kasih gambaran begini. Kalau saya mengatasnamakan kurban untuk fulan, yang mana fulan masih hidup, Mas, sampai kan belum pernah kurban, saya sudah bolak-balik. Gimana kalau kurban saya sekarang? Saya atas namakan jenengan. Matur nuwun, Beb. Terima kasih, Beb. Cuman saya minta sampelnya 1 ya. Boleh kan ya? Wong pamit atau izin, saya minta sampelnya 1 ya. Hidup orangnya. Kita bisa pamit. Jelas ya? Nah, kalau sudah meninggal ya apa pamit? Nah, karena itu semuanya untuk fakir. Kenapa kita nggak bisa pamit? Nah, jelas. Lah kalau saya belum pernah dapat izin, Beb,
dari yang bersangkutan. Gimana? Ya kalau orangnya masih hidup, pamito saiki. Saya panitia, misalnya ada orang datang, Beb, ini Beb, kambingnya saya. Atas nama siapa? Atas nama Fulan, Beb. Loh, sudah dapat izin lah kamu kok kurban atas nama Fulan? Belum, Beb. Masih hidup orangnya. Hidup, teleponan, pamit hai. Selesai. Jelas ya? Tapi kalau orangnya sudah meninggal kan nggak mungkin pamit. Gimana? Nggak boleh sudah, mutlak. Atas nama kurbannya siapa ini? Kakek saya, Beb. Masih ada? Meninggal, Beb. Juga oleh. Jelas ya? Tapi ada pendapat yang mengatakan tetap boleh walaupun nggak dapat izin. Untuk yang meninggal ya. Untuk yang meninggal. Saya mengatasnamakan kurban saya atas nama kakek sudah meninggal. Yang mana semasa hidupnya beliau nggak pernah ngasih izin kepada saya untuk, nggak pernah wanti-wanti wasiat gitu loh, pesen-pesen kurban ya sekali-sekali untuk kakek, nggak pernah. Cuman saya punya inisiatif pribadi kurban atas nama kakek. Beliau sudah meninggal, semasa hidupnya nggak pernah ngasih pesen-pesen sama saya. Bagaimana? Ada pendapat mengatakan boleh, tapi pendapat kuat tetap mengatakan tidak boleh. Yang perlu digarisbawahi, daging kurbannya untuk fakir miskin yang meninggal. Saya atasnamakan kurban ini untuk orang yang meninggal, semuanya untuk fakir miskin. Ini kadang-kadang orang keliru. Dihadiahkan, diatasnamakan kurbannya untuk orang yang sudah meninggal, tapi sore-sore minta jatah yang kurban. Jaluk sampai di situ aku loh. Yang panitia ngasih loh, panitianya nggak belajar, yang kurban nggak belajar, salah kaprah wis. Jelas ya? Karena itu saran saya tidak mengatasnamakan kepada orang lain. Tetap atas namanya jenengan sendiri-sendiri, tapi menghadiahkan pahalanya saja. Itu paling enak wis. Sehingga kalau seperti ini jenengan minta jatah boleh. Kenapa? Kurbannya jenengan kok. Cuman ya Allah pahalanya jangan cuma untuk saya ya. Untuk fulan, untuk fulan, untuk fulan. Boleh. Kenapa? Rasulullah pernah melakukan itu. Kurban atas nama beliau pribadi, tapi pahalanya diadakan untuk seluruh umatnya. Bahkan untuk kita lahir aja belum saat itu. Boleh memang. Bukan itu Rasulullah. Saya mau tanya, maksimal kalau sapi untuk berapa orang? 7. Kalau kambing 1. Masa Rasulullah kurban domba untuk seluruh umatnya? Berapa miliar orang ini? Tidak mungkin. Maka ulama hadis mengatakan itu pahalanya, bukan atas namanya. Kalau niatnya tetap untuk Rasulullah pribadi, cuman pahalanya itu saking rahmatnya Rasulullah, gak dibagi-bagi, dibagi-bagi. Jangan salah persepsi dari cerita itu. Ya, jangan salah paham dengan cerita itu menghadiahkan pahalanya. Cuman Al-Imam Ibn Hajar mengatakan menghadiahkan pahala itu boleh, tapi kalau untuk yang meninggal. Ya kalau masih hidup kok diniatkan pahalanya. Ya jeneng amal dewe-dewe, kurban dewe-dewe wong sing urip kok wong iki. Tapi ada pendapat yang mengatakan boleh meskipun masih hidup. Ribuan orang kita sebut enggak apa-apa. Seperti Rasulullah miliaran orang malah. Untuk seluruh umatku enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jelas ya, itu sunnah kifayah namanya. Ada kalanya hukum kurban berubah menjadi wajib. Kapan? Jika dinadari. Jika dinadari. Nazar itu harus diucapkan, nggak bisa cuma kerentek dalam hati. Belum nazar itu namanya, belum wajib, belum jadi utang. Kalau kerentek dalam hati, nazar itu harus dilafadzkan, diucapkan, keluar suaranya. Walaupun nggak ada orang, saya nazar tahun ini kurban kambing, wajib itu. Tapi nggak ada siapa-siapa, Bib. Tetap jatuh itu nazarnya. Jatuh itu nazarnya. Kurbannya menjadi wajib. 100% fakir miskin itu peruntukannya. Kurban wajib soalnya. Yang kedua, ada kalanya kurban itu menjadi wajib karena istilah fikihnya bil ja'li. Bil ja'li itu gambarannya begini. Saya jadikan kambing ini kurbannya saya. Jadi wajib itu. Saya jadikan kambing ini kurbannya saya. Jadi wajib. Ya, jadi wajib. 100% untuk fakir miskin. Ada kalanya yang ketiga bita'yin. Bita'yin itu dengan menentukan. Contohnya gimana? Kambing ini kurban saya. Misalnya saya bawa kambing. Ada teman tanya, "Loh, apa gue? Ya wedhus." Ini kambing ini. Loh enggak, Be. Maksudnya dengan ini kambing buat apa? Mau ngadakan syukuran apa sunatan apa? Kalau saya jawabnya, "Oh, kambing ini kurbannya saya." Jadi wajib.
Jadi wajib. Walaupun ada khilaf yang mengatakan kalau cuma sekedar menjawab pertanyaan tidak jadi wajib. Tidak menjadi wajib. Jelas ya? Cuman solusinya adalah kalau kita ditanya, apa itu Pak? Kambing kurban. Jangan jawab, iya ini kambing kurban saya, jangan. Bilang aja, iya titip nang masjid. Ngeles. Jawabannya, apa itu kurbannya jenengan? Disembelih tanggal 10 besok ini. Ngeles saya wis, jangan ngomong iya ini kambing kurban saya jadi wajib. Walaupun ada memang pendapat mengatakan tidak menjadi wajib. Cuman untuk keluar dari perselisihan pendapat ulama itu loh, jawabannya mending ngeles saya. Ini kambing disembelih tanggal 10 di masjid. Ngari wis. Nggak ngomong kurban kan? Ini kambing disembelih tanggal 10 di masjid. Ya wis. Apa semua kambing yang disembelih tanggal 10 itu adalah kurban? Enggak, langsung dodolan sate. Jelas ya? Nah, berikutnya rotok dawoi. Tapi setahun sekali. Iya, namanya ngaji begini udah, namanya ngaji. Nah, kriteria hewan yang dapat dijadikan kurban: onta, sapi atau kambing. Jelas ya? Tapi memandang kemutlakan sabda Nabi yang mengatakan ma'amila adamiyun yauman nahri min amalin ahabba ilallahi ta'ala miraqati dima. Tidak ada amal yang paling dicinta oleh Allah tanggal 10 Dzulhijjah dari seorang manusia lebih daripada amal berupa tumpahnya darah hewan kurban. Saya mau tanya, apa Nabi bilang hewan itu onta, sapi, kambing? Enggak. Sehingga sahabat Nabi, sepupu Nabi dan ulama dari kalangan sahabat namanya Abdullah bin Abbas itu mengatakan apa? Boleh kurban walaupun dengan unggas, bete, mentok, bebek, doro. Boleh. Tapi fuqaha, ahli fikih mengatakan apa? Bagi yang tidak mampu. Silakan ikut pendapat ini. Kalau jenengan sudah biasa kurban kambing, moro ganti bete. Iya, mampu kok. Ini bagi yang amat, beb, saya ini beb, nabung kepingin kurban, nabung, gagal terus beb, ada aja keperluan, mecah celengan mana, gak takdir kurban beb. Terus, aku main duit 200.000 beb, iya gak dapat masuk sampai lenggis ngambang, gak ono wedhus 200. Terus gimana beb? Sudah, pergi ke pasar. Terus, beli ayam. Terus, ya sudah, kurbankin sudah, cuman saya titip, pesen. Iya, apa? Ojo kate titip panitia. Ngerweti. Ngerepoti jadi pitik ngerep titip. Iya, nanti panitianya bingung ngomongno. Alhamdulillah masjid ini kurban tahun ini sapi sekian, kambing sekian, pitik sekian. Sing gak ngaji lah bingung ngomong pitik mulai kapan ini ya. Iya cocok Pondok Al Zaitun nih modelnya ya. Jelas ya? Dipikir sesat bisa akhiri. Kenapa? Kok gak tahu krungu aku. Boleh bagi yang tidak mampu. Ya, boleh bagi barangkali dengan begitu tahun depannya bisa kurban kambing. Nah, gitu. Ya. Ini mudah-mudahan saya nggak percuma nih ya bahas kurban ya. Kenapa? Nggak harus kurban nih, paham ya? Ya, sama seperti bahas sholat, gak sholat. Ya, bahas kurban gak ada yang kurban. Tapi kan sekalipun misal kita nggak kurban kan bisa jadi kita adalah panitianya, takmirnya, remasnya, atau pihak yang menerima. Masing-masing ada hukumnya ini. Nah, jelas ya. Nabi bilang amal yang paling afdol tanggal 10 itu adalah tumpahnya darah hewan kurban. Semakin banyak darah yang tumpah, semakin besar pahalanya. Kan begitu berarti ya. Sehingga kita harus tahu 7 kambing, saya kurban 7 kambing itu lebih afdol daripada saya kurban 1 sapi. Kenapa? 7 kambing darahnya lebih banyak daripada 1 sapi. Walaupun dari sudut pandang yang lain sapi dagingnya lebih banyak daripada 7 kambing, tapi urusan lain. Memang dalam hal ini sifatnya lebih egois. Bukan. Kalau untuk fakir miskin yang lebih afdol mana? Sapi. Kenapa? Dagingnya lebih banyak. Jelas ya? Dibandingkan 7 kambing. Tapi dalam hal ini kita harus sedikit egois. Gak sih, penting ganjarannya lebih gede. Apa itu 7 kambing lebih afdol daripada 1 sapi? Jelas ya? Dan ulama maupun kedokteran, ahli gizi ataupun dokter hewan mengatakan sebetulnya
daging domba itu paling afdolnya daging. Jadi kalau bicara, tapi kan satu sapi itu dagingnya lebih banyak, itu lebih penting untuk fakir miskin. Tapi dagingnya kalah baik secara kualitas dibandingkan dengan domba. Saya pribadi korban 7 kambing domba lebih afdol daripada 1 sapi. Kenapa? Memang 1 sapi lebih banyak dagingnya, tapi kualitasnya tidak lebih baik daripada daging domba. Yang kedua, darahnya sapi lebih sedikit daripada 7 kambing domba. Itu gambarannya. 7 orang kurban 7 kambing itu lebih afdol daripada 7 orang patungan beli 1 sapi dengan alasan yang sama, dan itu lebih ikhlas. Saya kurban 7 kambing sama saya kurban 1 sapi, insya Allah lebih ikhlas yang 7 kambing, nggak mencolok. Tapi 1 sapi, wah, ada prestis tersendiri kurban sapi, wah. Akhirnya batal sudah pahalanya ya. Lebih baik kurban 7 kambing sudah. Jelas ya. Saya kurban 1 kambing utuh itu lebih afdol daripada saya patungan bertujuh untuk beli 1 sapi. Kenapa? 1 kambing darahnya murni milik saya, tapi kalau sapi bertujuh berarti kan darahnya patungan dibagi 7. Pahalanya 1/7 berarti. Nah, ini perlu kita tahu. Karena ya itu tadi, orang kalau nggak belajar, ya dalam hal ini kita pasti banyak, baru tahu saya, baru tahu. Kenapa? Jarang dibahas tuntas itu jarang. Dibahas sekelumit ya, tapi dibahas tuntas jarang. Nah, jelas ya. Kemudian kriteria hewan kurban. Kriteria hewan kurban 2, umur terbebas dari aib. Untuk sapi 2 tahun hijriah atau lebih. 2 tahun hijriah atau lebih sapi. Kalau kambing tergantung kambingnya. Kalau kambingnya kambing gibas, setahun lebih cukup. Tapi kalau kambing biasa 2 tahun hijriah lebih. Ya. Misal nih, kadang-kadang kan orang begini, saking awamnya mereka urusan kurban nih, pokoknya kalau beli kurban, mbok iku sapi, mbok iku wedhus, sing didelok untune, poel apa ora. Padahal sapi itu gak ada urusan poel, gak poel. Pokoknya umurnya 2 tahun lebih ya cukup. Gak usah didelok mana untune. Pak, ini sapi umurnya berapa? 2 tahun. Poel apa ora? Gak ada urusan nih, cukup. Ini umurnya sapi kurang dari 2 tahun, tapi poel, gak ada urusan, gak cukup masih. Atau kambing biasa, kambing kacang juga begitu. Pokoknya 2 tahun hijriah lebih cukup. Gak ada urusan poel, gak poel. Poel itu urusannya cuma sama Pak, gibas, tok. Itu pun kalau usianya gibas kurang dari setahun, tapi tidak kurang dari 6 bulan. Pak, ini gibas umurnya berapa? 8 bulan. Nah, kurang dari setahun. Baru dilihat poel apa ora. 8 bulan ini kurang toko setahun, poel apa ora. Kalau poel cukup, kalau nggak poel nggak cukup. Pak, ini gibas umurnya berapa? 5 bulan tapi sudah poel, tetap nggak cukup. Wedhus, ya. Kambing gibas poel umur belum genap 6 bulan di poelno, ditutup untuk ditutup, makso poel. Makanya ulama meneliti kambing itu poel, gibas itu poel kalau usianya 6 bulan minimal. Itu Pak, gibas ini umurnya berapa? Setahun lebih, nggak ada urusan sama poel nggak poel. Setahun lebih cukup sudah, nggak ada urusan sama poel nggak poel. Jadi sekali lagi yang perlu kita garis bawahi, poel itu urusannya sama gibas kalau umurnya kurang dari setahun tapi nggak kurang dari 6 bulan, baru dilihat poel atau enggak. Ya, itu jelas ya. Macam-macam orang zaman sekarang ya, memakai senggaro, jantan lebih utama daripada betina. Ya, yang jantan lebih utama daripada betina. Kecuali zakat, kalau zakat lebih utama betina daripada jantan. Kenapa? Karena zakat bukan untuk dibeleh, bukan untuk disembelih. Zakat ternak itu loh. Lebih afdol betina daripada jantan. Kenapa? Karena kalau kurban dibeleh, jantan lebih afdol daripada betina. Tapi kalau zakat untuk dirawat, untuk diternak. Harapannya kalau jantan ya gak iso mana. Ada fakir miskin dikasih betina, seneng apa? Sok mana ini? Bisa jadi tahun depan bukan fakir miskin lagi, malah muzaki.
Yang nunaikin zakat malah kenapa? Ternaknya banyak, berhasil. Itu gambarannya. Tapi urusan kurban kan dibeleh, jantan lebih utama daripada betina. Terbebas dari aib. Apa Bib contohnya aibnya hewan kurban Bib? Pertama, hamil. Hewan hamil tidak bisa dijadikan kurban. Apalagi kalau hamilnya tambah kurus. Wes, sepakat ulama. Bib, ada hewan kurban Bib, hamil tambah gemuk. Gimana Bib? Pendapat muktamad tetap nggak boleh. Tapi ada pendapat mengatakan boleh. Jelas ya? Tapi pokoknya tetap dihindari. Hamil jangan apa? Dijadikan hewan kurban. Termasuk aib yang lain adalah gudiken. Masih didik. Gudiken jangan, gatelan jangan. Duh, tapi nggak garai kurus, Beb. Kalau gudiken itu belum tentu garai kurus, tapi kualitas daging yang kurang. Kualitas dagingnya gara-gara gudiken kurang. Mungkin nggak tambah kurus tuh, man, kualitasnya berkurang, yaitu aib. Kemudian apa? Beb, saya punya kambing, saya beli ada tanduknya. Mungkin benturan sama dia, bertengkar sama kambing yang lain, bentuan, Beb. Bentuan, pecah tanduknya, Beb. Terus tambah kurus, Beb. Gimana? Aib. Nggak bisa. Gagal kurban itu namanya. Jelas ya? Gagal kurban. Tapi kalau sekiranya tanduknya pecah itu nggak nambah kurus, nggak garai kurus, nggak bikin kurus, tetap boleh untuk dikurbankan. Belum jadi aib. Termasuk aib adalah maaf pincang. Karena itu panitia atau siapapun kalau menurunkan hewan kurban dari truk atau pickup, hati-hati. Jangan sampai kesusu. Akhirnya patah kakinya, gagal kurban itu nanti. Siapa yang ceroboh ganti tanggung jawab itu. Kecuali yang punya ridho. Gagal kurban. Hati-hati. Kemudian termasuk aib itu adalah sapi gila misalnya. Atau maaf buta, baik kedua-duanya atau salah satunya. Satunya normal matanya, satunya lagi buta. Gimana? Aib, nggak sah, tidak bisa dijadikan kurban. Toib, jelas ya. Kita bahas niat, untuk menyingkat waktu. Niat kurban sebetulnya tergantung status kurbannya. Sunnah sama wajib niatnya berbeda hukumnya. Cuman gini aja sudah. Mau kurbannya jenengan sunnah, mau kurbannya jenengan hukumnya wajib, statusnya wajib. Niatono pokoknya. Gimana niatnya, Bib? Saya niat kurban dengan hewan ini karena Allah Ta'ala. Wis. Loh, kok bahasa Indonesia Bib boleh? Bahasa Indonesia niat boleh. Yang nggak boleh itu sholat Fatihah bahasa Indonesia. Kayak di mana itu? Di mana dulu? Di Lawang ya. Di Lawang. Walhasil ngisin-ngisini ya. Makanya petinju dulu itu. Yang bikin ajaran seperti itu petinju. Mantan petinju. Mantan petinju iso ngomong urusan agama ya apa ceritanya. Sopir mikrolet kok iso nyupir pesawat ya apa ceritanya. Gambarannya begitu. Petinju ngomong apa agama. Boleh sholat itu bahasa Indonesia Fatihahnya. Kenapa? Kayak apa ngomong gak iso gak ngerti artinya. Lah mending ngomong sing ngerti artinya, dipikir-pikir logika. Mestinya kan belajar biar ngerti, bukan terus dialih bahasakan. Jelas ya, walhasil ya, niat. Kapan waktunya niat? Waktunya niat itu boleh sebelum, pokoknya maksimal adalah ketika disembelih. Ketika disembelih harus niat. Jangan sampai disembelih baru niat, nggak sah, gagal. Beb, saya nyerahkan ke panitia besok. Saya niati sekarang, boleh nggak hewannya? Boleh. Sama seperti jenengan zakat itu. Besok nyerahkan ke masjid. Sekarang sudah diniati. Boleh apa enggak? Boleh. Jelas ya? Beb, niat kurban itu apa harus dipegang, Beb? Apa harus dipegang hewannya? Ya enggak. Terus kalau sapi patungan bertujuh-tujuh-tujuhnya harus hadir megang sapi begitu. Lah si cidek Bondowoso, si cidek Banyuwangi, si cidek Situbondo lah ya apa? Nggak harus. Ya, zakat tuh Bib dipegang kan Bib, nggak wajib. Siapa bilang kita niat zakat sambil megang beras? Nggak ada. Silakan tapi nggak wajib.
bukan syariat itu, tapi tidak berdosa, nggak apa-apa. Yang jelas niat itu adalah dengan hati. Ya, niat itu tempatnya adalah hati. Boleh nggak Bib saya wakilkan niat kepada panitia? Boleh. Mas tolong niat no, sembelih no, bagi no. Boleh, apa-apa. Masalah umur tadi itu, umur hewan kurban. Kita nggak boleh langsung percaya dengan statement dari penjual. Pak, ini umurnya berapa? 2 tahun. Oh, percaya langsung kita. Nggak boleh. Kenapa? Loh, dia tahu umurnya 2 tahun dari mana? Emangnya itu hewan lahir di tangannya dia? Belum tentu. Kenapa? Pedagang musiman kan pulaan. Kok roh umur 2 tahun? Katanya kena jari ini sih repot. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, apa ada aktenya itu hewan itu? Kok roh 2 tahun? Bedanya dan di lahiri. Kan begitu? Nggak ada. Berarti gimana? Nggak bisa. Makanya saya saran pilih salah satu di antara 2 solusi biar kurbannya kita sah. Beli ke peternaknya langsung. Bukan pedagang musiman, beli ke peternaknya langsung. Ya. Yang kedua, atau solusi yang kedua, ajak teman yang berpengalaman. Pak, umurnya berapa ini? 2 tahun. Ngomong sama temannya, Mas delokno Mas temenan 2 tahun, dilihat sama dia. Oh, ahlinya ngerti. Sama seperti kalau jangan beli durian nggak ngerti sing di sing legi, sing mateng. Enaknya gimana? Ngejak konco. Ngejak konco. Delokno iki sing mateng sing ndi, sing legi sing ndi, sing enak sing dagingnya akeh sing ndi. Ya, cuma jangan lupa dikasih ya. Insyaallah kalau nggak dikasih ya dibalang kulitnya. Apa namanya? Durian tadi itu kita ya takok tok gak dikei apa-apa. Ya, walhasil sama aja. Mas ini katanya 2 tahun betul enggak? Delokno iki itu gambaran. Itu solusi. Jelas ya? Nah, waktu penyembelihan mulai dari setelah sholat id dan khutbah sampai kapan? Tanggal 13 Dzulhijjah sebelum maghrib. Cuman sebisa mungkin kita menyembelih maksimal tanggal 12 sebelum maghrib. Sebab apa? Mazhab Hanafi, Maliki atau Hambali, tanggal 13 itu bukan waktu penyembelihan. Tanggal 12 itu maksimal sebelum maghrib. Jadi sebisa mungkin tanggal 12 sudah tuntas. Sebisa mungkin. Agar apa? Sepakat 4 mazhab mengatakan kurbannya kita sah. Kalau ada hewan yang disembelih baru tanggal 13, mazhabnya kita Syafi'i sah. Tapi 3 mazhab yang lain mengatakan enggak sah, gagal. Karena itu maksimal diusahakan tanggal 12 sebelum maghrib. Nah, tinggal dikit nih, tinggal dikit. Ya. Untuk kurban wajib maka 100% untuk fakir miskin. Tapi kalau kurban sunnah, pokoknya ada daging yang diberikan kepada fakir miskin. Selebihnya bebas. Mau dimakan dia, dihadiahkan kepada orang mampu, ya bebas. Diadakan syukuran, bebas. Yang penting ada sebagian daging. Sebagian ini berapa, Beb? Pokoknya yang mengenyangkan. Jangan sebagian ini 10-an tok kayak no fakir miskin. Ya jangan. Ya 1 kilo ta 2 kilo ta misalkan. Dikasihkan fakir miskin. Ya. Sisanya bebas. Contoh nih contoh. Misal saya kurban kambing. Disembelih apa segala macam. Terkumpul dari kurban kambing saya ini 20 kilo. Misal saya ngomong sama panitia, Mas, yang dikasihkan fakir miskin 5 kilo, yang 15 kilo kirim ke rumah. Gimana? Apakah sah kurban seperti ini? Sah. Cuman insya Allah tahun depan di blacklist orang seperti ini. Ya, cari 5 kilo kena fakir miskin sing 15 kilo kirim nang omah gak niat kurban nih. Kurban awake dhewe. Iya, kurban buat dirinya sendiri namanya. Afdolnya 20 kilo semuanya untuk fakir miskin. Daging semuanya yang kita ambil untuk ngalap barokahnya jeroan. Kenapa? Nabi dulu begitu. Semuanya kurban tenanan totalitas ini untuk fakir miskin. Yang diambil cuman jeroan sama Nabi. Kenapa? Karena orang lebih banyak yang nggak suka jeroan daripada nggak suka daging. Kita ini loh, terima daging kurban atau jeroan lah bingung kan. Setelah mampu, setelah ngolahnya itu nggak gampang. Ini
Jelas ya, banyak yang nggak suka, maka berkorban. Nabi itu ngalah, daging semuanya kasihkan fakir miskin. Nek jeroan gini tapai wis, diambil sebagian. Itu paling afdolnya cara begitu. Atau boleh sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk dia dan keluarganya, sepertiga lagi untuk orang mampu. Dihadiahkan kepada orang mampu, boleh. Dengan catatan itu kurban sunnah, kurban wajib nggak bisa. Kurban wajib 100% untuk fakir miskin. Terakhir, ya, terakhir berapa kali sudah saya ngomong ini? Enggak ya, baru ini ya. Status daging kurban yang diterima oleh fakir miskin itu bebas mau diapakan, mau dijual sama fakir miskinnya, mau dimakan, mau diberikan orang lain, bebas. Tapi kalau kita bukan fakir miskin, kita bukan, status sosial kita bukan fakir miskin, nerima daging kurban dari masjid. Misal saya nih, dapat jatah daging kurban dari masjid A, saya terima. Pak, ini daging kurban sunnah apa wajib? Oh sunnah, Beb. Oh ya wes, saya berhak. Ya, jenengan kalau dikasih, tanya sama panitia, ini kurban sunnah apa kurban wajib? Oh, kurban wajib. Oh, aku butuh fakir miskin kok dikasih kurban wajib ya apa? Anu gitu. Oh, kurban sunnah. Oh ya boleh. Tapi masalahnya, saya yakin jenengan kalau tanya sama panitia, pasti jawabannya panitia apa? Saya terima nih. Ini kurban sunnah apa kurban wajib? Karo, gak belajar tadi. Karo wis. Pokoknya ndang bagekno, ndang mangan nih, ndang bakar-bakar. Ya. Kadang-kadang, ya, khianatnya panitia zaman sekarang ini. Apa? Yang dia makan, yang mereka makan lebih banyak daripada diberikan fakir miskin. Pertanyaan sekarang, boleh nggak sih panitia itu makan daging kurbannya, Bib? Kalau dapat izin dan mengambil sesuai dengan ukuran yang diizinkan oleh si pengkurban, boleh. Pak, aturan di masjid ini setiap kambing 1 kilo untuk panitia, sapi 2 kilo. Kalau nggak setuju silahkan cari masjid yang lain, selesai. Boleh. Yang nggak boleh nggak pakai pamit, nggak katik pamit wis. Pakai no fakir miskin sebagian kecil ndang mari. Setelah itu mayoran wis. Apa? Madang geden, apa namanya? Madang geden-geden apa bahasanya sekarang itu? Ya, madang besar-besaran wis. Ini khianat ini. Ini khianat, tidak boleh. Gak pakai pamit toh, gimana? Gak pakai pamit kok. Apa uangnya dia? Apa kurbannya dia? Bukan. Lah kok iso mangan wae wong gak pakai pamit, iya apa ceritanya? Tapi sudah aturannya begini, aturanmu syariat, itu aturanmu. Aturanmu yo siji-siji. Ayo saya ini loh, jenengan wis ngasih kurban yang 15 kilo dibuat makan-makan, yang 5 kilo dikasih fakir miskin, ridho jenengan. Enggak ridho, 5 kilo kayak fakir miskin 15 kilo dipangan dewi apa maksudnya? Khianat enggak? Khianat. Bikin aturan sendiri bukan pakai aturan syariat. Izin, pamit. Sebutkan berapa kilo, kambing sekian kilo, sapi sekian kilo, sebutkan. Jadi yang kurban iso ngitung. Oh ya pantes lah lek 1 kilo, sapi 2 kilo pantes. Jelas ya, memang sengaja kadang-kadang enggak pamit. Cenopo iso mangan gede, lek pamit kok akhirnya gak oleh. Ya inilah ya repotnya. Sukarelawan kok bingung nggak mangan. Sukarelawan itu sudah bingung nggak pahala ganjaran, bukan bingung sama makan. Bahaya orang sekarang bikin keputusan sendiri kadang-kadang. Waliyahumillah, repot. Ya. Sekali lagi, kalau jenengan bukan fakir miskin status sosialnya, kok nerima daging kurban, yang pertama tidak boleh jenengan jual. Yang kedua tidak boleh jenengan berikan kepada orang mampu yang lain. Yang boleh kalau enggak jenengan makan bersama keluarga atau apa? Disedekahkan kepada fakir miskin yang lain. Saya nih punya rutinan banyak masjid-masjid. Setiap tahun mesti saya ada yang ngasih kurban. Tak pikir-pikir, wakil ini. Wakil. Kira didol kayak beres PP anak lumayan. Nggak boleh. Kalau fakir miskin bebas. Tapi kalau orang mampu, bukan fakir miskin. Mampu itu bukan harus kaya ya, seperti saya bilang tadi itu. Pokoknya bukan fakir miskin, kalau terima daging nggak boleh dijual. Atau diberikan kepada orang mampu yang lain. Terus tak kena dulur-dulur kuis, padahal mampu nggak boleh. Nggak boleh. Jelas ya. Lain kalau saya
Masak, ngundang tonggo, ada yang mampu, ada yang enggak, makan-makan bareng, oh enggak apa-apa. Tapi kalau diberikan dalam keadaan mentah kepada orang mampu, enggak boleh. Tidak diperkenankan. Dan menjual kulit kurban itu tidak diperkenankan. Contoh yang sering terjadi, panitia menjual kulit kurban kepada tukang jagal, menjadikannya sebagai upah. Upah itu kan namanya harga jasa. Itu nggak boleh. Itu termasuk memperjualbelikan kulit kurban. Kadang ada yang protes, komplain, Beb, orang ini Beb nggak nerima kulit, Beb nggak mau dikasih kulit, jeroan nggak mau, Beb. Ya sudah, mending dikasihkan tukang jagal aja sudah. Lumayan nih sok motong rego. Gimana? Tetap nggak boleh. Cuman solusi ada. Gimana solusinya? Kulit, jeroan, panggil satu kalau bisa dari panitia sendiri. Yang fakir miskin, ada panitia yang fakir miskin, panggil, Mas Rene, opo? Kikabe, ya, jeroan, buh pirang kilo, kemudian kulit, semuanya ini aku berikan kepada kamu. Tapi kembali kepada saya. Untuk apa? Saya jual. Uangnya saya bagi-bagi kepada fakir miskin. Jadi fakir miskin tidak menerima kulit atau jeroan, tapi menerima uang. Boleh. Itu solusi. Tapi nggak boleh langsung dijual dulu ya. Harus diserah terimakan dulu kepada fakir miskin. Balik kemana? Jelas ya, cukup dengan akad saja sudah. Cukup dengan akad, baru dijual. Karena kadang-kadang kita sendiri loh kalau dikasih kulit, dikasih jeroan bingung. Ya jeroan sih mending lah. Kulit diapakno? Didol dimasak bingung. Ya. Dan nggak boleh bagi panitia jeroan-jeroan yang nggak tersalurkan itu murmur dipendem. Nggak boleh. Semua itu harus ada yang disalurkan kepada fakir miskin. Kau oleh sesuai wis pendem ae kubur mari wis. Nggak boleh. Kecuali kalau dibeli ternyata jeroannya itu ada setnya, ada belatungnya. Ya memang dari awalnya sudah dipendem tidak apa-apa. Itu yang harus kita pahami. Wallahu a'lam. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilakan. Nggih. Kalau untuk korban itu uang dari gabungan antara suami istri boleh enggak? Uangnya dari kayak saya dari suami gitu. Iya. Uang saya sendiri, uang suami sendiri tidak jadi satu. Iya. Kalau kambing ya nggak bisa. Ini uang paruan buat beli kambing. Di atas namakan siapa? Ya suami istri, nggak bisa. Atas nama harus satu. Caranya biar bisa gimana? Gini aja. Untuk tahun ini urunan. Tapi istri menghadiahkan uangnya kepada suami. Berarti 100% miliknya siapa tuh uangnya? Suami. Belikan kambing atas namanya suami. Tahun depan gantian, suami menghadiahkan uangnya 1,5 juta kepada istri. Berarti miliknya siapa itu? Istri. Tahun ini istri yang kurban. Itu boleh. Tapi kalau Mas ini titip ya 1,5 juta, tambahan buat kurban beli kambing satu atas nama kita berdua. Nggak bisa, kambing harus satu orang. Ya kalau sapi berdua nggak apa-apa. Sapi itu nggak harus 7 ya, maksimal 7. Berdua boleh, bertiga, berlima bebas. Tapi nggak boleh berdelapan apalagi lebih. Maksimal 7. Begitu. Caranya begitu. Dihadiahkan saja uangnya, tahun depan gantian. Dia yang menerima hadiah. Ada yang lain? Kalau tadi seandainya paruan ya, terus atas nama suami, kurbannya, pahalanya tetap katut gitu ya? Patut. Katut. Kembali ke pembahasan yang pertama tadi itu. Ya. Sunnah kifayah tadi itu. Tetap. Ada yang lain? Ada lagi. Monggo. Kalau ada yang teman-teman tuh ada yang kayak urunan gitu, urunan tuh ya 50.000, ada 100.000 dijual-jual, jadinya satu kambing itu dibikin kambing untuk kurban itu gimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Sama seperti sekolah-sekolah itu kadang-kadang. Sekolah-sekolah itu ya ngasih apa namanya selebaran untuk kurban. Di atas namakan kurban tidak bisa. Berapa ratus anak itu untuk satu kambing, tidak bisa. Jelas ya. Terus gimana? Ya niatkan sedekah aja. Bukan berarti gagal programnya.
Bukan harus ditiadakan programnya, cukup diganti statusnya. Bukan lagi kurban tapi sodako. Anggap aja sodako latihan kurban, itu aja sudah. Bukan kurban, sodako. Apa? Latihan kurban. Biar sekolah ini ada yang dibeli, ada syiar Islamnya, ya turut berpartisipasi bantu fakir miskin. Tapi statusnya adalah sodako. Intinya sih kembali kepada akad. Jangan diniatkan kurban tapi sodako. Jadi jadinya harus ke fakir miskin. Enggak, kalau sodako bebas. Sodako itu lebih lentur hukumnya daripada kurban. Jelas ya? Ada yang dimakan fakir miskin, boleh dimakan bareng-bareng juga boleh. Yang penting ada yang diberikan kepada fakir miskin karena sodako. Ada yang lain? Jadi kalau seumpamanya yang menerima hewan kurban itu mana ini nyembelih. Di sini kan intinya bukan nggak ada fakir miskinnya. Tapi memang untuk intern, jadi penyalurannya pun ya Kembali ke sini juga. tidak ada fakir miskinnya, tetap tidak masalah atau bermasalah. Tergantung status kurbannya. Kurban wajib, misalkan semua orang ini kurban yang disembelih di sini kurbannya kurban wajib semuanya misalkan. Ya nggak boleh kembali kepada pihak yang kurban, harus kepada fakir miskin. Cari wilayah lain, daerah terdekat dari sini. Fakir miskin mana? Tapi kalau kurbannya kurban sunnah, yang penting ada sebagian dari daging kurban tersebut yang tersalurkan kepada fakir miskin. Sisanya mau dimakan bareng-bareng nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misal nih 5 kambing, total daging 100 kilo. Ayo diberikan kepada fakir miskin 10 kilo. Misalkan yang 90 kilo pesta sak kampung, sak perumahan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sepakat semuanya kan. Kan sepakat semuanya, mek rada kaniat ae mek ngono. Ya. Mek rada kaniat, ya kurban tapi ya pesta gitu. Ya, tapi nggak apa-apa, yang penting 10 kilo sudah ada yang diberikan kepada fakir miskin. Bib 10 kilo harus rata bib semua fakir miskin daerah tertentu, enggak satu orang boleh. Beda sama zakat, kalau zakat harus rata. Tapi kalau kurban diberikan kepada satu orang boleh. Cukup? Iya. Mengenai daging yang diberikan ke non muslim itu apa ada pendapat lain? Jadi solusinya begini, kalau pendapat lain tidak ada. Tidak ada. Iya, solusinya begini. Kan panitia itu berhak ya narik iuran dari setiap kurban. Pak kurban apa? Kambing. Biayanya 100.000. Narik iuran. Pak kurban apa? Sapi 300. Misal. Ini misal aja, contoh-contoh gampangan. Terkumpul uang 3 juta atau bahkan mungkin lebih, belikan satu kambing. Diniatkan untuk sedekah. Nah, dari kambing ini dagingnya berikan kepada non muslim boleh. Kan statusnya bukan kurban ya. Sedekah itu solusi dan ini saya amalkan. Saya amalkan. Daerah-daerah yang minoritas, muslimin minoritas, kurban. Kan yang non muslim banyak yang fakir miskin juga. Mereka ngarep. Daerah-daerahnya mereka gak ngekei salah lah. Ngekei salah secara syariat, gak ngekei salah di mata mereka. Ya apa ini? Belikin 1-2 kambing niatnya sedekah. Dibeli baru dibagi. Subhanallah masuk Islam. Jadi artinya tidak ada pendapat lain gitu. Untuk itu enggak ada. Kalau dicari-cari mungkin ada ya, tapi yang kalau yang kuat nggak ada. Yang kuat nggak bisa, nggak ada. Kurban nggak bisa. Kemarin pas kita bicara itu sama teman itu, nggak tahu ya ini benar apa nggak kita. Di dalam kitab di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Nah, itu disebutkan boleh katanya untuk non muslim tapi dengan syarat fakir. Betul. Itu pendapatnya lemah tuh. Pendapat lemah. Tetap lemah. Saya nggak mungkin menyampaikan pendapat yang lemah lebih dulu daripada yang kuat, nggak mungkin. Saya sampaikan yang kuat terlebih dahulu. Tapi dengan syarat fakir. Sekarang kan enggak, perkara tonggo. Bukan fakir. Kenyataannya nggak begitu. Kayak enak bib, masa diloncati bib. Kabeh entuk bib. Fulan tok iku lho gak entuk bib. Gak iso. Ya apa maneh? Kalau kamu mau ngasih ya pakai uangnya kamu sendiri aja. Tuh kalau daging kasihkan. Seolah-olah dia nerima daging kurban padahal itu gak ada uangnya dia pribadi beli daging di pasar kasihkan. Selesai. Itu hukumnya begitu. Itu solusi dan saya amalkan itu. Ternyata nggak ada masalah kok.
Ngomong aja, Pak, saya tarik iuran 100.000 kalau kambing, kalau sapi 300.000. Terkumpul nanti mungkin ada yang kami pakai untuk beli kambing satu. Diniatkan sedekah untuk non muslim, sebab kalau diambil dari daging kurban tidak boleh. Insya Allah ridho. Kami amalkan insya Allah, nggak ada yang gak terima, nggak ridho mereka. Oh iya nggak apa-apa. Sudah dibantu ya, nyembelih no, ya bageno. Ya. Dan jangan lupa panitia itu perlu ngereseki antara daging kurban wajib sama sunnah yang berbeda warnanya kalau perlu. Biar tidak balik kepada yang kurban. Saya kurban wajib misalnya ke masjid ini misalnya ke musola ini. Jenengan kreseknya podo putih kabeh, sing wajib kresek putih, sing sunnah kresek putih. Lah sing terima kresek putih itu kok sing daging sing ndi? Cocok sebagian dari dagingnya saya juga ini yang kurban wajib. Tapi kalau daging kurban wajib kresek merah, daging kurban sunnah kresek putih. Berarti kan panitia jelas, yang merah pasti fakir miskin. Cok sampai dikekno jangan sampai diberikan kepada yang mampu. Kresek abang fakir miskin. Lek sing putih isi maneh. Daging kurban sunnah. Nah, ada yang lain? Biasanya kan kalau ini kan saya dengan saya tidak ikut sebenarnya. Khawatir nanti umpamanya kasih ambil atau daging, dan saya nggak tahu ini daging untuk saya atau diniatkan memang untuk daging miskin, itu langsung ditanyakan. Intinya boleh, jenengan terima boleh. Cuman lebih baik ditanyakan, ini kurban sunnah apa kurban wajib? Ini daging dari kurban sunnah apa kurban wajib? Kurban wajib diukur, saya fakir miskin bukan ya? Oh bukan, ya berarti nggak boleh. Tanya lagi, misalkan ini daging kurban apa? Kurban sunnah apa wajib? Sunnah. Oh saya boleh terima. Boleh, walaupun nggak ngewangin terima oleh. Lah ya, walaupun nggak ngewangin terima oleh. Tahu kita lewat, mas, apa? Nih kurban. Boleh, asal itu kurban sunnah. Boleh, nggak ada masalah. Ada yang lain? Tadi disebutkan bahwasanya kurban atas nama mayit boleh atas dengan wasiat atau izin. Penyalurannya pun mutlak bagi miskin semua. Tapi seandainya kata yang ketika dia masih hidup ngasih izin atau wasiat, terus nanti bagian itu kamu ambil nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kenyataannya tidak ada. Oh, terus pokoknya saya niat kurban untuk fulan meninggal, dapat izin, enggak, sorry jalur jatah, itu kenyataannya. Karena orang banyak nggak tahu urusan seperti ini. Jadi wasiatnya pun nggak mungkin sedetil itu. Gitu. Rata-rata gitu. Ibu-ibu tadi mau tanya kalau salah, monggo. Ada yang kayak mau ngacung, enggak, monggo. Ada yang mau tanya? Misalnya saya bisa sama suami ya, tapi secara hukum belum cerai, tapi tidak pernah mengucapkan talak. Tapi orang tuanya itu mengizinkan saya harus bercerai begini. Terus saya itu kalau korban itu harus nama siapa? Pertama, ya, kalau suami tidak pernah mengucapkan talak, ya, suami tidak pernah mengucapkan talak, berarti jenengan belum tertalak. Itu pertama. Ya. Dalam hal ini panjang ya pembahasannya kalau ke pemerintah ya, panjang. Iya, berarti belum bercerai. Selama suami tidak mengucapkan kalimat talak, berarti belum bercerai. Pemerintah boleh nggak memaksa cerai? Suami pisah dari istrinya dengan alasan-alasan tertentu boleh. Tapi kalau suami tidak mau, suami ada, bukan nggak ada. Dia dolim, misal dia dolimnya dalam dolim, misal tidak menafkahi. Dia dolim, tapi dia tidak mau menceraikan. Pemerintah tidak berhak untuk menceraikan. Hati-hati. Iya, itu permasalahan pertama. Sekarang kurbannya atas nama siapa, Beb? Lah uangnya siapa? Uang. Iya, berarti uangnya jenengan itu namanya. Nafkahnya jenengan kan? Kan jenengan dikasih suami setiap bulan, berarti kan itu uangnya jenengan. Jenengan mau kurban sekarang atas nama siapa? Terserah jenengan. Loh kalau berdua, satu kambing berdua ya tidak boleh toh.
Boleh. Jenengan dikasih uang per bulan, dikelompokno jadi 3 juta misalkan, beli kambing. Mungkin saking sayangnya jenengan sama suami, ya walaupun bermasalah misalkan, tapi tetap kepingin kurban atas nama suami, ya nggak apa-apa. Minta izin, kembali ke permasalahan yang tadi. Minta izin, Mas, saya kurban tahun ini saya atas namakan jenengan. Nggih, ya wis, jadi. Kalau nggak izin kan nggak boleh, tadi sudah saya sampaikan. Akhirnya Mbak Leni terus gimana? Iya, jangan diniatkan untuk suami, niatkan sendiri sudah selesai. Kenapa harus untuk suami? Nggak harus. Kalau memang ada komunikasi yang bermasalah, ya sudah, saya kurban untuk saya sendiri, selesai. Nah ya, sayang suaminya, cuman pas putus komunikasinya, ya apa caranya? Nah, cukup ya, ini kalau nggak cukup sampai jam 10 nanti ini. Ya, wallahu a'lam. Memang ngaji itu ya begini sebenarnya. Tapi memang yang bikin coba ini 2 minggu sekali, saya bisa cut wis cukup segini, minggu depan ya. Berhubung sebulan sekali dan ini kesempatan terakhir untuk bahas sebelum kurban, mau tidak mau sing dawa setahun sepisan nggak apa-apa lah. Iya. Dawa setahun sepisan nggak apa-apa. Tapi tanak, ya, terjawab semua permasalahannya. Boleh. Atas namanya suami tok kan, kambing untuk atas nama suami. Apakah semua keluarga dapat pahalanya? Ya, dapat pahala. Yang penting pahalanya aja. Jenengan jangan keluarga. Jenengan sebagai istri, ya, kurban atas nama jenengan sendiri sebagai istri. Suami tetap dapat pahalanya itu. Jadi bukan harus kepala keluarga yang kurban. Anak kurban, orang tuanya dapat pahala daripada kurbannya anak. Pokoknya siapa yang tinggal satu atap, satu rumah, semuanya dapat pahala. Walaupun ada pendapat yang mengatakan ya yang dapat kurban ya yang kurban tok, yang dapat pahala yang kurban tok. Tapi ada pendapat mengatakan semuanya dapat pahala. Nggak harus kepala keluarga yang kurban baru semuanya dapat pahala. Enggak, siapapun yang kurban. Ya. Atas namanya jenengan. Jadi dengan kalau ditanya panitia, "Bu, ini kurbannya siapa?" "Saya." Wes. Otomatis pahala itu kena semuanya nanti. Otomatis itu sudah. Enggak usah diniati, otomatis semuanya dapat. Nggih. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa gharabatin lana fi dinina mahal kutri untha wa dzakar, Rabbi wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khair wa nukfa kulla syar, Rabbana aslih lana kulla syu'un wa agirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun waghfir wastur أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Seri Asrar Al-Fatihah.